Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di mata kuliah Matematika Diskrit untuk program studi Sistem Informasi. Nah, di sini kita akan membahas materi tentang logika dan proposisi. Nah, biasanya dalam topik Matematika Diskrit, logika dan proposisi ini sering dibahas di awal-awal perkuliahan, ya. Jadi di minggu pertama atau minggu kedua. Oke, nah kita lihat dulu apa definisi logika dan proposisi. Nah, apa gunanya kita belajar logika? Yang pertama, penting ya. Jelas sekali bahwa logika ini digunakan untuk membantu kita bernalar secara matematis, sehingga apapun nanti pernyataan atau argumen yang akan kita keluarkan itu mempunyai alasan yang logis dan bisa diterima secara saintifik. Nah, logika biasanya disebut sebagai sistem yang didasarkan atas proposisi. Ya, nah, proposisi itu sendiri merupakan pernyataan yang bernilai benar atau salah, tapi tidak keduanya. Jadi, proposisi itu merupakan kalimat yang hanya benar atau salah aja. Kita nggak bisa menyatakan sebuah kalimat itu benar dan salah sekaligus, kemudian kita nyatakan itu sebagai proposisi. Itu nggak bisa ya. Jadi hanya satu pilihannya. Bisa itu benar atau salah. Nah, dalam prinsip logika, kita mengatakan proposisi itu bernilai benar. Biasanya itu diberi simbol true ya, T, atau salah ya. Atau dalam notasinya dituliskan F, false. Nah, ini adalah nilai kebenaran dari proposisi tadi. Nah, nilai kebenaran tadi itu berkorespondensi dengan bilangan 1 dan 0 dalam dunia digital. Jadi, dalam logika yang kita terapkan di komputer, nilai kebenaran proposisi benar itu dikorespondensi dengan angka 1, kemudian nilai salah dikorespondensi dengan angka 0, ya, 1 dan 0 itu dalam bahasa digitalnya. Ya, dalam bahasa pernyataan kita bisa menyebut benar atau true dan salah atau F. Tetapi dalam bahasa digital kita sebut sebagai 1 jika benar dan 0 jika salah. Mari kita lihat beberapa contoh proposisi. Nah, di sini ada sebuah kalimat. Gajah lebih besar daripada kucing. Nah, kalimat ini apakah sebuah pernyataan? Ya, kita lihat. Kalau dalam bahasa Indonesia, kalimat itu ada yang berbentuk kalimat tanya, kalimat pernyataan, kalimat seru ya dan sebagainya. Nah, sekarang yang kita lihat sekarang, gajah lebih besar daripada kucing, termasuk dalam pernyataan ya. Apakah ini pernyataan? Ya. Ya, ini adalah pernyataan. Nah, setelah kita tahu ini pernyataan, kemudian apakah ini suatu proposisi? Ya, apakah pernyataan ini termasuk proposisi? Kita lihat apakah pernyataan ini bernilai benar atau salah. Gajah lebih besar daripada kucing. Ini adalah pernyataan yang benar ya, tidak bisa salah ya, sekaligus benar ya. Nah, kalau hanya bisa benar, maka ini termasuk suatu proposisi. Nah, nilai kebenarannya adalah benar tadi ya, atau true. Nah, ini contoh proposisi yang benar.
Kemudian pernyataan 2020 kecil dari 1984. Apakah ini suatu pernyataan? Kalau kita perhatikan, tidak ada tanda tanya di sini, tidak ada tanda seru, maka ini sebuah pernyataan. Ya, ini adalah sebuah pernyataan. Nah, pernyataan ini apakah sebuah proposisi? Kita kembali lihat. Ini pernyataan bisa benar atau salah. Ya, kita lihat apakah dia bisa bernilai keduanya. Tidak ya, 2020 kecil dari 1984 ini pernyataan yang salah. Maka tergolong dalam proposisi dan nilai kebenarannya adalah salah atau false. Berikutnya, Y kecil dari 4. Apakah sebuah pernyataan? Ya, karena kita menyatakan bahwa Y kecil dari 4. Tidak ada tanda tanya, tidak ada tanda seru, tidak ada tanda sapa di sini. Nah, apakah itu suatu proposisi? Nah, proposisi adalah pernyataan yang bisa bernilai benar atau salah, ya, dan tidak boleh sekaligus benar dan salah. Nah, kalau kita perhatikan Y kecil dari 4, Y ini adalah bilangan. Y adalah bilangan yang tidak diberitahu berapa nilainya. Nilai kebenarannya tidak diberikan secara jelas, ya, tergantung Y. Kalau kita ambil Y-nya 6, maka 6 kecil dari 4. Nilainya salah. Pernyataan menjadi salah. Kalau Y-nya kita ambil 1, maka 1 kecil dari 4. Pernyataannya menjadi benar. Nah, sehingga pernyataan ini tidak bisa kita kategorikan sebagai proposisi. Ya. Tapi hanya pernyataan yang bersifat terbuka, ya. Dalam istilah logika disebut sebagai fungsi proposisi atau kalimat terbuka. Bergantung pada nilai Y. Oke, jadi ini adalah termasuk jenis pernyataan tetapi bukanlah proposisi. Baik, kita lanjut. Kalimat, kemarin hari hujan. Apakah ini sebuah pernyataan? Ya, yang jelas tidak ada tanda tanya, ya. Tidak ada tanda seru atau kalimat kata-kata seru yang lainnya. Apakah suatu proposisi? Ya. Ya. Ya, proposisi tergantung, ya, nilai kebenarannya tergantung pada fakta hari kemarin. Jadi kalau kita bicara sekarang, kebetulan kemarin hari hujan, maka dia bernilai benar. Nah, kalau kita bicara sekarang, kebetulan hari kemarin panas, maka dia bernilai salah, ya, tapi dia masih proposisi. Artinya dia proposisi dengan nilai kebenaran salah. Ya, jadi ini termasuk pernyataan dan proposisi. Berikutnya, tolong untuk tidak tidur selama kuliah. Apakah ini kalimat ini merupakan pernyataan? Ya, bukan. Ya, kalimat ini merupakan permintaan, bukan pernyataan. Ya, dengan demikian dia tidak akan masuk menjadi proposisi, ya. Hanya pernyataan yang bisa menjadi proposisi. Apa kode kelas matematika diskrit? Apakah ini pernyataan? Jelas, ini adalah kalimat tanya. Ini adalah pertanyaan. Kalau dia bukan pernyataan, maka pasti dia juga bukan proposisi. Oke. Nah, kita lanjut.
bagaimana menuliskan proposisi dalam notasi matematika? Nah, biasanya kita melambangkan dengan huruf kecil ya. P, Q, R, dan sebagainya. Jadi tidak baku ya, tidak ada huruf apapun yang mewakili proposisi. Jadi, hanya huruf kecil, itu saja. Hurufnya bisa apa saja. Ya, misal P adalah proposisi, 13 adalah bilangan ganjil. Maka kita tuliskan P.2, 13 adalah bilangan ganjil. Ya, dan seterusnya. Jadi kita harus bisa bedakan notasi proposisi dan notasi-notasi lainnya. Nah, ini penggunaan notasi tadi. Jadi notasi ini memudahkan kita nantinya dalam mengkombinasikan proposisi. Nah, kombinasi dalam proposisi ini bisa berbagai macam. Yang pertama adalah konjungsi. Konjungsi adalah mengkombinasikan dua proposisi dengan kata penghubung dan. Ya. Kata penghubungnya dan. Nah, sedangkan notasi dalam logikanya ditulis seperti ini. Jadi P dan Q ya, atau bisa juga disebut P and Q atau P konjungsi Q ya. Nah, kemudian kombinasi berikutnya adalah disjungsi. Disjungsi adalah mengkombinasikan dua proposisi dengan kata penghubung atau P atau Q dengan notasinya P or Q, boleh disebut juga P atau Q atau P disjungsi Q. Ya. Nah, kalau konjungsi tadi dan dalam makna kalimat dan ini kan harus mengikut sertakan P dan Q sekaligus ya. Sedangkan atau boleh kita memilih anggota P saja atau Q saja yang berlaku. Jadi boleh P saja yang benar atau Q saja yang benar, maka dia bisa diambil, disimpulkan benar. Kemudian negasi. Negasi dari P atau yang bukan P atau tidak P atau selain P. Ya, notasinya adalah ini garis seperti ini ya. Ini dibaca negasi P. Ya, beberapa buku menyebut ini sebagai ingkaran. Ingkaran P. Jadi dia mencari ya, negasi P adalah lawan dari nilai kebenaran P. Ya. Pernyataan P dan Q disebut sebagai proposisi atomik atau tunggal. Nah, sedangkan ketika kita mengkombinasikan P dan Q, maka kita menghasilkan proposisi yang majemuk, yang merupakan hasil kombinasi tadi. Ya, dengan kata lain, proposisi majemuk itu memuat kata dan, kata atau, kata tidak, ya, di dalam pernyataannya. Ini contoh bagaimana mengkombinasikan proposisi. Misal kita punya pernyataan P adalah hari ini hujan dan Q-nya murid-murid diliburkan dari sekolah. Maka jika P kita kombinasikan dengan Q dengan kata penghubung dan P dan Q, maka kalimat atau pernyataan kombinasinya adalah hari ini hujan dan murid-murid diliburkan. Jadi ada kata penghubung dan di sini. Artinya apa? Hari ini hujan ini terjadi ya. Dan saat ini juga murid-murid diliburkan.
Oke. Kemudian mengkombinasikan P atau Q. Ya, P or Q. Hari ini hujan atau murid-murid diliburkan dari sekolah. Nah, makna dari kalimat ini yang terjadi adalah hari ini hujan, ya, atau murid-murid diliburkan. Boleh jadi hari ini hujan, boleh jadi murid-murid diliburkan. Jadi hanya boleh terjadi salah satunya benar. Oke. Negasi P artinya lawan atau yang lingkaran dari P. Kalau P-nya hari ini hujan, maka negasinya adalah tidak benar hari ini hujan, atau dalam bahasa yang lebih sederhananya, hari ini tidak hujan. Ya. Nah, begini cara mengkombinasikan proposisi. Berikutnya, ya, jadi diketahui P dan Q adalah pemuda itu tinggi dan Q-nya pemuda itu tampan. Coba nyatakan dalam bentuk simbol. Jadi dalam bentuk P, Q. Ya. P dan Q-nya seperti apa. Oke, kita lihat yang A. Pemuda itu tinggi. Berarti ini adalah proposisi P. Kemudian tampan dengan kata penghubung dan. Nah, makna kalimat A, pemuda itu tinggi sekaligus ya, pemuda itu tampan. Ya, maka bentuk simbol kombinasi yang cocok adalah P dan Q. Oke. Kemudian pernyataan kedua, pemuda itu tinggi tapi tidak tampan. Pemuda itu tinggi adalah pernyataan P. Tapi tidak tampan adalah negasi Q. Ya, negasi Q. Ya, dia tidak tinggi sekaligus dia pemuda itu tinggi sekaligus tidak tampan. Maka proposisi yang cocok adalah P dan negasi Q. Oke, berikutnya yang C. Pemuda itu tidak tinggi maupun tampan. Artinya di sini pemuda itu tidak tinggi dan tidak juga tampan. Tidak tinggi berarti negasi P, tidak tampan artinya negasi Q. Maka bentuk simboliknya bisa dinyatakan seperti ini. Tidak benar bahwa pemuda itu pendek atau tidak tampan. Pemuda itu pendek artinya ini negasi P. Tidak tampan negasi Q. Ya, ada atau berarti itu gabung konjungsi ya. Konjungsi or. Dan ada kata tidak benar, ada negasi lagi di luarnya. Ya, jadi kalau kita perhatikan negasinya ada 1, 2, 3. Kemudian ada or di sini. Maka bentuk simbolnya adalah seperti ini. Ya. Berikutnya yang E. Pemuda itu tinggi atau pendek dan tampan. Tinggi adalah P, pendek adalah negasi P, tampan adalah Q. Kemudian ada kata penghubung atau dan. Maka simbolnya adalah P or negasi P and Q.
Tidak benar bahwa pemuda itu pendek maupun tampan. Tidak benar, negasi. Pendek, negasi P. Maupun tampan. Karena itu pendek, negasi. Maupun tampan, tampannya ki. Ya. Tetapi karena ini ada kata penghubung maupun, ya, dan ini ada kata tidak benar, maka artinya dia tidak pendek dan dia tidak tampan. Ini adalah yang cocok untuk simbol proposisi kalimat ini. Nah, berikutnya adalah tabel kebenaran. Tabel kebenaran adalah tabel yang membantu kita untuk memberikan nilai kebenaran pada proposisi yang merupakan hasil kombinasi. Ya, ini tabel yang membantu kita. Nah, untuk operasi kombinasi disjungsi, konjungsi, dan negasi itu sudah ada tabel kebenaran yang berlaku untuk pernyataan. Nah, untuk disjungsi di sini ya, nilai disjungsi akan true jika P dan Q-nya true. Ya. Nilai disjungsi benar jika P dan Q sama-sama benar. Sisanya salah. Ini cara kita mudah mengingatnya. Benar jika sama-sama benar, sisanya salah. Ini untuk dan ya, atau disjungsi. Untuk konjungsi, nilainya salah jika sama-sama salah, selainnya benar. Ya, ini untuk konjungsi. Kemudian untuk negasi kita tinggal membalikkan atau mencari lawan dengan nilai kebenaran yang sudah ada. Nah, contoh di sini misal kita punya pernyataan P. Pernyataannya adalah 17 adalah bilangan prima. Ini adalah proposisi yang benar. Kemudian Q-nya adalah bilangan prima selalu ganjil. Ya, ini adalah proposisi yang salah karena kita tahu bahwa bilangan prima juga ada angka 2 di dalamnya. Angka 2 itu genap ya. Maka ini masuk proposisi yang salah. Nah, proposisi benar dan proposisi yang salah jika di disjungsi maka nilainya benar salah. Nilainya adalah salah. Nah, apa sih yang salah itu? Yang salah adalah 17 adalah bilangan prima dan bilangan prima selalu ganjil. Nah, inilah yang salah. Ya, jadi tabel kebenaran membantu kita menilai kebenaran sebuah proposisi hasil kombinasi atau menilai kebenaran proposisi majemuk. Nah, ini juga merupakan tabel kebenaran untuk proposisi majemuk yang lebih banyak. Ya, jadi pernyataannya dikombinasikan dengan aturan seperti ini. P disjungsi Q. Saya lebih senang membacanya P dan Q atau negasi Q dan R. Gitu aja. P dan Q atau negasi Q dan R. Nah, karena kita punya 3 pernyataan tunggal P, Q, R, maka kita punya 2 pangkat 3 kombinasi. Yang mana itu 2 pangkat 3? Nah, untuk pernyataan P, maka kemungkinannya
true dan false atau benar dan salah itu kita buat masing-masing 4. 4 true, 4 false. Dengan urutan seperti ini. Kemudian key juga bisa 4 true, 4 false, tetapi urutannya kita ubah. True, true, false, false, true, true, false, false. R juga 4 true, 4 false, tetapi urutannya berbeda lagi. Nah, inilah. Jadi ada kombinasi yang terjadi adalah true, true, true. Yang pertama, true, true, false. Ya. Jadi bisa jadi nanti true, true, pernyataan P yang nilainya true, ketemu Q yang true, ketemu R yang true. Ini kemungkinan ada 2 pangkat 3 ya, atau 8 kombinasi nilai kebenaran P, Q, R. Nah, masing-masingnya kita hitung, kita tentukan nilai kebenarannya berdasarkan tabel sebelumnya. Untuk dan, P dan Q, kita ingat, P dan Q akan bernilai benar jika semuanya benar. Selain itu, salah. Ya. P dan Q, kita perhatikan P, Q. T dan T, nilainya adalah T. Ya. Karena sama-sama benar, maka kesimpulan kita benar. T dan T juga sama-sama benar, kesimpulannya benar. Nah, kemudian ke bawahnya ini TF, TF, FT, FT, FF, FF. Ya, tidak ada TT lagi, maka ke semuanya ke bawah bernilai salah. Makanya F semua false semuanya. Oke, ini untuk P dan Q. Kenapa harus kita cari ini? Karena pernyataan kita, proposisi majemuk kita ada P dan Q. Selanjutnya yang kita cari adalah negasi Q. Negasi Q adalah lawan dari Q. Kita tinggal cari lawan T adalah F, lawan T-nya F, ya. F-nya T, F-nya T, seterusnya kita dapat kolom negasi Q adalah seperti ini. Nah, berikutnya yang kita cari setelah dapat negasi Q langsung kita kombinasikan dengan R. Negasi Q dan R, negasi Q dan R. Jadi kolom negasi Q dan kolom R. Nah, aturan dan apa? Jika sama-sama true, nilainya true ya. Sama-sama benar, nilainya benar. Oke, kita tinggal cari di sini yang sama-sama benar saja untuk memudahkan. Negasi Q yang benar di sini dan R-nya di sini benar. Kemudian ini artinya di sini bernilai true ya. Ini dia yang true. Cari lagi ke bawah, di sini ada yang sama, true. Maka nilainya true. 2 true di sini, selainnya salah. Oke. Terakhir baru kita kombinasikan ke semua proposisi tadi. P negasi Q, berarti ini kolomnya. Kemudian atau negasi Q dan R. Negasi Q dan R di sini. Ini kolomnya. Oke, ini yang dua ini kita hubungkan dengan kata atau kita disjungsikan. Ingat, disjungsi apa? Disjungsi akan bernilai false atau salah jika sama-sama salah. Kita tinggal cari TF ya. Nggak sama-sama salah ya. Kita cari FF aja. FF, ini FF. FF benar, ini sama ya. Maka ini salah. FF salah lagi. FF salah lagi. FF salah lagi. Jadi ini dia FF yang kita cari. Nah, sisanya itu benar. Ya, yang sama-sama salah bernilai salah. Selainnya benar. Oke, itu untuk disjungsi. Baik, ini tabel kebenaran untuk proposisi majemuk seperti ini. Selanjutnya ada istilah tautologi dan kontradiksi. Tautologi adalah hasil proposisi majemuk yang bernilai benar untuk semua kasus. Kasus di sini adalah kemungkinan true dan false-nya. Ya, jadi kalau tadi kita punya PQR ada 3 proposisi menghasilkan 2 pangkat 3 kasus.
atau 8. Ya, 8 kasus. Ya, maka akan disebut tautologi jika 8-8-nya bernilai benar. Sebaliknya, jika ke-8-nya salah, maka disebut kontradiksi. Ya, jadi tautologi benar, kontradiksi salah untuk semua kasus. Itu kalau 3 kita punya 8 kasus. Nah, kalau misalnya proposisi atomiknya atau proposisi tunggalnya ada 4, maka kasus kita adalah 2 pangkat 4. Ya, ada 16 kasus. Nah, ini adalah contoh tautologi. Ya. Contoh komposisi yang merupakan tautologi. Nah, ini cara mencari nilai kebenarannya sama seperti sebelumnya. Kita cari dulu mana yang kalau dalam operasi aritmatika ya, kalau yang di dalam tanda kurung itu lebih dulu dikerjakan. Jadi sama di sini juga. Jadi yang dalam kurung dulu kita cari. P dan Q dulu kita cari. Ya, kemudian mana yang dekat dengan P yang dalam kurung tadi? Negasinya kita cari dulu. Baru kita operator OR ya, atau. Nah, di sini didapat semuanya bernilai true ya. Silakan Anda cek nanti apakah betul ini true ya. Ini adalah tautologi. Kemudian kontradiksi. Kontradiksi terjadi jika hasil kombinasi proposisi ini bernilai salah semuanya. Ya. Oke, cara mencarinya masih sama. Yang dalam kurung dulu di sini ada P dan Q, kemudian P atau Q, kemudian negasi P atau Q, baru keseluruhannya. Ya, di kolom-kolom ini diambil berdasarkan urutan cara kita mencari nilai kebenaran. Oke, karena hanya ada 2 pernyataan, maka kasus yang terjadi ada 2 pangkat 2. Ada 4 kasus. Nah, dalam prinsip logika juga ada namanya ekivalensi logika atau kesamaan. 2 buah proposisi majemuk disebut ekivalen secara logika jika keduanya mempunyai tabel kebenaran yang identik atau sama. Nah, tabel kebenaran yang dimaksud adalah kolom terakhir hasil proposisi majemuknya ya. Contoh hukum De Morgan ya. Hukum De Morgan adalah salah satu hukum aljabar dalam logika proposisi. Hukum ini menyatakan bahwa negasi dari P dan Q ya, kalau ini ekivalen. Dinyatakan ekivalen ya, notasi untuk ekivalen. Ekivalen dengan negasi P atau negasi Q. Maka artinya apa? Nilai kebenaran negasi P dan Q akan sama dengan nilai kebenaran negasi P atau negasi Q. Nah, kita lihat di sini. Di sini nilai kebenarannya FTTT. Tentu ini sudah dicari dulu dengan cara yang sama. Dan di sini nilai kebenarannya adalah sama. Ya, disebut ekivalen secara logika. Ya, proposisi ini ekivalen secara logika. Selanjutnya ada disjungsi eksklusif. Ya. Nah, ini juga cara kita mengkombinasikan proposisi ya dengan operasi dalam salah satu dari 2 cara. Yang pertama, inclusive OR ya.
Ataunya berarti P atau Q atau keduanya. Nah, contoh, tenaga IT yang dibutuhkan menguasai bahasa C++ atau Java. Artinya di sini tenaga IT yang dibutuhkan boleh hanya menguasai C++ atau hanya menguasai Java atau menguasai keduanya. Ya, ini dikategorikan inclusive OR. Ya. Kemudian untuk exclusive OR ataunya berarti memang memilih salah satu ya, P atau Q, tetapi bukan keduanya. Contoh, ia dihukum 5 tahun atau denda 10 juta. Artinya, jika ia sudah dihukum 5 tahun, dia tidak perlu lagi membayar denda 10 juta. Dan sebaliknya, jika dia sudah membayar denda 10 juta, maka dia tidak perlu lagi dihukum 5 tahun. Ya, ini disebut disjungsi eksklusif. Ya, jadi ada dua, inclusive OR atau exclusive OR. Nah, operatornya disebut ini dibaca SOR ya, dengan notasi tanda tambah tetapi dilingkari. Dan ini adalah nilai kebenaran untuk operator disjungsi eksklusif. Ya. Jika sama-sama benar atau sama-sama salah, nilainya false. Sama-sama benar atau sama-sama salah, nilainya false. Sisanya true. Terakhir adalah hukum-hukum logika proposisi. Nah, hukum logika proposisi adalah hukum-hukum aljabar yang memenuhi sifat-sifat dalam proposisi, terutama proposisi majemuk. Nah, hukum ini biasanya digunakan untuk membuktikan kebenaran nilai sebuah proposisi majemuk lainnya. Ya, di sini ada hukum identitas, hukum nol atau dominasi, hukum negasi, hukum idempoten, hukum involusi atau negasi ganda, hukum absorpsi atau penyerapan, kemudian hukum komutatif, hukum asosiatif, hukum distributif, dan hukum De Morgan. Jadi ini adalah sifat dalam logika proposisi yang bisa kita gunakan untuk membuktikan proposisi majemuk ini sama atau tidak. Ya. Benar atau tidak sama dengan yang lain. Oke. Nah, contoh di sini kita ada kasus. Ada pernyataan, biasanya ini sering kita temui jika orang-orang ingin berdebat ya. Misal ini ada pedagang pertama punya moto barang bagus tidak murah. Moto pedagang kedua barang murah tidak bagus. Nah, apakah sama barang bagus tidak murah dengan barang murah tidak bagus? Nah, jangan sampai kita menyimpulkan benar atau tidak samanya, ya, sama atau tidaknya berdasarkan perasaannya, rasa-rasanya sama, rasa-rasanya beda. Nah, bukan seperti itu. Nah, karena kita orang komputer, tentu kita harus simpulkan berdasarkan logika. Nah, gimana caranya? Kita gunakan prinsip proposisi, logika proposisi di sini. Misal, kita di sini barang bagus tidak murah, barang murah tidak bagus. Ya.
kita punya dari dua kalimat ini, dua moto ini kita sarikan dalam dua proposisi. Proposisi pertama, barang itu bagus. Yang kedua, barang itu murah. Nah, dari proposisi ini kita kembali ke moto pedagang pertama yang menyatakan barang bagus tidak murah. Barang bagus tidak murah, ya. Barang bagus tidak murah ini bisa kita tulis sebagai jika barang itu bagus, maka barang itu tidak murah. Maka dalam pernyataan proposisi bisa ditulis P, jika P maka negasi Q. Moto kedua pedagang, jika barang itu murah, maka barang itu tidak bagus. Ya. Atau dalam pernyataan proposisinya, dalam logika notasi proposisinya ditulis sebagai jika Q maka negasi P. Nah, ini yang akan kita buktikan sama atau tidak. Nah, untuk penjelasan tabel ini bagaimana mendapatkannya akan saya jelaskan di video berikutnya yang insya Allah kita akan membahas tentang kombinasi jika maka atau di sini disebut sebagai implikasi. Oke. Baik. Untuk melatih kita untuk memahami materi tadi, silakan dikerjakan latihan soal bab 1 halaman 42 dengan nomor soal 1, 3, 5, dan 7 di buku referensi kita, buku Matematika Diskrit yang ditulis oleh Rinaldi Munir. Slide ini juga saya ambil dari buku Rinaldi Munir yang merupakan referensi utama kita untuk belajar Matematika Diskrit. Baik, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jika ada pertanyaan, silakan sampaikan pada media diskusi yang sudah disediakan. Terima kasih, semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.